Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak di siang hari ini? Baik, Pak. Oke, baik semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang mimpin doa pada siang hari ini adalah Ardi. Silahkan Ardi pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih pada Ardi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat kan permainannya kayak mana? Pasti, Pak. Ayo kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, baik. Paham semua ya? Nah, itu bertujuan untuk melatih konsentrasi kalian selama pelajaran dimulai. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Yang Bapak panggil silahkan dijawab hadir. Afifah, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Asa, Hadir, Pak. Wawa, Hadir, Pak. Ardi, Hadir, Pak. Haikal, Hadir, Pak. Fauzan, Randi. Hadir, Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu materi tentang sholat adalah kewajiban. Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa? Iman kepada Iman kepada kitab-kitab Allah. Coba sebutkan dulu rukun iman ada berapa? 5. Coba sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama, Iman kepada Allah. Allah. Yang kedua, iman Kepada Allah. kepada malaikat Allah. Yang ketiga, Iman kepada Allah. kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, Iman kepada Rasul-Rasul Rasulullah. Allah. Yang kelima, Iman kepada qadar dan qadar. yang keenam, Iman kepada hari akhir. hari akhir ataupun hari Kiamat. kiamat. Nah, itulah tentang materi kita, yaitu tepatnya pada minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang sholat adalah kewajibanku. Nah, amal yang ibadah yang paling utama ketika nanti kita berada di hari kiamat, yang paling utama dihisab atau dihitung itu adalah ibadah sholat. Ketika hari kiamat, amal yang paling utama, yang paling duluan dihisab itu adalah sholat. Jika sholat kita benar,
maka insya Allah banyaklah pahala kita. Tapi ternyata kalau sholat kita itu salah semuanya misalnya, atau kita lalai dalam melaksanakan sholat, atau ketika nanti hari kiamat kita nggak pernah sama sekali kita itu sholatnya bolong-bolong, maka yang terjadi adalah amal ibadah kita itu lebih banyak tinta merahnya ketimbang tanda checklistnya, gitu kira-kira ya. Jadi kalau orang yang sering melakukan sholat, yang sadar dia akan kewajiban, maka insya Allah banyaklah pahalanya. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah sama sekali mengerjakan sholat, maka niscaya dia diberikan tempat yang paling buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat merupakan cara komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba dan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, khususnya umat Islam. Di dalam agama kita itu ada rukun Islam. Yang pertama adalah, siapa yang masih ingat rukun Islam? Coba pipa. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Iya. Kurang tepat. Siapa yang masih ingat rukun Islam yang pertama? Aku. Apa Wawa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, Melaksanakan puasa Ramadan. melaksanakan puasa Ramadan. Yang keempat, Membayar membayar zakat. zakat. Yang kelima, Menaik haji bagi yang mampu. naik haji bagi yang mampu. Jadi nak, Saya tidak mampu. sholat adalah termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Nah, kalau kita merasa sebagai orang Islam, maka sudah wajib tentunya kita melaksanakan yang namanya sholat. Ada berapa kali sholat satu hari satu malam? Siapa yang tahu? Ada berapa kali? Berapa? Hari 1 malam. Ada berapa kali kita sholat? 5. Ada 5 kali. Coba sebutkan dulu sholat apa yang pertama? Salat Zuhur. Yang kedua? duha. Zuhur. Yang ketiga? Asar. Yang keempat? Maghrib. Yang kelima? Isya. Isya. Itulah 5 kali dalam satu hari kita melaksanakan sholat. Udah? Kalau jumlah rakaatnya ada berapa? Subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Nah, jadi tengok kata si Wawa, sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 dan isya 4. Kalau di total jumlahnya seluruhnya berapa rakaatnya? 17 rakaat. Itulah yang dikerjakan sama orang Islam selama 1 hari 1 malam. Sholatnya ada 5 kali, jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Baik, kita lanjutkan ya. Sholat terbagi menjadi 2, yaitu sholat sendiri dan sholat berjamaah. Ya, kalau sholat sendiri siapa yang tahu kayak mana cara melaksanakannya, nah?
Gimana cara melaksanakan sholat sendiri? Sholat sendiri dikerjakan oleh kita sendiri. Dalam artian hanya kitalah yang mengerjakan, yang lain nggak ikut. Nah, tadi Bapak bilang ada sholat sendiri dan sholat berjamaah. Udah. Bedanya dengan sholat jamaah, kalau sholat jamaah harus ada satu yang jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Misalkan ada si Radi, ada si Haikal, ada si Paujan, ada si Ardi. Udah. Nah, dari yang 4 ini mau melaksanakan sholat jamaah. Udah. Nah, bertindak sebagai imam contohnya si Radi. Bertindak sebagai imam contohnya si Radi. Udah. Yang lain yang 3 ini harus di belakang imam. Dia menjadi seorang makmum. Itulah dia. Bedanya sholat sendiri dan sholat berjamaah. Udah. Nah, kalau di dalam agama Islam, sholat berjamaah itu lebih afdol ketimbang sholat sendiri. Paham ya? Kalau di dalam sholat jamaah dan sholat sendiri, pahalanya lebih besar sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri. Nah, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Sementara sholat sendiri cuma 1 derajat aja pahalanya. Jadi kalaulah disuruh anak bapak, kalau disuruh anak bapak memilih mana disuruh sholat jamaah apa sholat sendirian, mana yang anak bapak pilih? Jamaah. Kenapa kita memilih sholat berjamaah? Karena apa kita memilih sholat jamaah? Karena lebih besar pahalanya ketimbang sholat sendiri. Tapi nah kita lanjut lagi. Di dalam melaksanakan sholat juga ada ketentuannya. Yang pertama adalah membaca niat sholat. Nah, sebelum sampai kepada tahap niat, kita harus melaksanakan yang namanya berwudu dulu. Ya, kita harus berwudu dulu. Dalam artian apa kita harus berwudu? Kita mensucikan diri kita dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, kalau sudah suci dari hadas besar dan hadas kecil, baru kita berwudu. Setelah berwudu kita ngapain? Ya, pakai pakaian yang rapi, ya, bersih-bersih, wangi-wangi, baru pergi ke masjid. Setelah di masjid kita baru berdiri tegak membaca niat, baru melakukan yang namanya takbiratul ihram. Itulah syarat-syarat sholat ya. Nah, di dalam sholat juga ada ketentuan-ketentuan, di mana ketentuan sholat berjamaah ya. Ingat ini, kalau kita mau sholat jamaah ada ketentuannya. Sholat berjamaah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Terdapat imam dan makmum. Nah, jadi kalau sholat jamaah harus ada imam dan makmumnya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, makmum harus berniat untuk mengikuti imam. Contoh, Haikal, Paujan, perhatikan dulu Bapak, supaya kalian paham nanti. Jangan cerita aja di situ ya. Tolong diperhatikan. Makmum harus mengikut imam niatnya.
Contohnya kita mau sholat maghrib, yang paling sering. Yang paling sering adalah kita mau sholat maghrib. Niatnya usolli fardel maghribi makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau kita sebagai makmum. Kalau kita sebagai imam, usolli fardel maghribi imamal lillahi ta'ala. Oke. Syarat yang kedua, makmum harus berniat sebagai mengikuti imam. Yang ketiga, sholat berjamaah harus dilakukan pada satu tempat. Jadi nak, kalau sholat berjamaah itu, misalnya imamnya di sini, terus makmumnya di rumahnya si Haikal, boleh nggak kira-kira? Boleh Pak, boleh Pak. Kalau makmumnya di rumahnya si imamnya di rumahnya si Widya contohnya, terus makmumnya di rumahnya si Haikal, boleh nggak sholat berjamaah? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada sinkronisasi antara makmum dengan imamnya. Ya, paham ya? Jadi kalau sholat berjamaah itu harus dilaksanakan di satu tempat. Contohnya di rumahnya si Widya, misalnya. Ya semua di rumahnya si Widya. Misalnya di imamnya di situ, makmumnya juga di situ, bertemu gitu ya. Nggak boleh sholat itu dilaksanakan di berbeda tempat, sholat berjamaah ya. Kita lanjut yang keempat, sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Nah maksudnya gimana? Kalaulah imamnya itu tadi niatnya sholat maghrib, maka makmumnya juga niatnya sholat maghrib. Tapi kalau imamnya itu niatnya sholat maghrib, ternyata makmumnya niatnya sholat subuh, itu boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena tidak memiliki niat sholat yang sama. Iya, karena tidak sama niat sholatnya. Artinya nggak sinkron. Kalau imamnya niatnya sholat maghrib, maka makmumnya harus sholat maghrib. Kemudian itu tadi ya, sholat berjamaah. Kemudian ada lagi ketentuan yang kedua adalah syarat menjadi imam. Nah, tadi Bapak bilang sholat berjamaah itu Haikal, diperhatikan dulu bukunya. Jangan ribut sendiri, oke? Paham ya? Bisa kita lanjut ya? Oke. Ada ketentuan di dalam sholat berjamaah itu, ada ketentuan syarat menjadi seorang imam. Jadi nggak bisa sembarangan lah. Ketika kita mau jadi imam, kita nggak bisa sembarangan. Paham? Paham Pak. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Pertama adalah balik. Maksudnya adalah balik ini adalah orang yang sudah dewasa, maka tidak diperbolehkan untuk anak-anak menjadi imam. Karena apa? Dia belum balik, belum dewasa, belum bisa berpikir. Nanti kalau dia yang jadi imam, maka anak-anak tersebut malah bukan jadi imam, malah main-main dia di depan itu ya. Jadi nggak boleh. Maka syarat utama yang menjadi seorang imam adalah balik. Kemudian syarat yang kedua adalah berakal. Ya, maka tidak sah sholatnya, sholat berjamaah apabila Wawa, diperhatikan bapaknya, diperhatikan bukunya. Coba letakkan dulu, tipeknya letakkan. Nah, dah, perhatikan bukunya. Jangan ada yang megang-megang apa-apa dulu. Dah, yang kedua adalah berakal.
maka tidak diperbolehkan orang, maaf cakap, yang gila menjadi seorang imam. Seorang imam tidak diperbolehkan dia menjadi imam apabila dia dalam keadaan gila. Sudah tahu maksudnya gimana? Ya, nggak mungkin orang gila itu dia bisa jadi imam lah. Karena apa? Karena dia belum dalam keadaan sadar. Ya, jadi kalau ada nanti anak bapak yang menemukan hal seperti itu, maka bisa dipastikan sholatnya orang tersebut adalah tidak sah. Yang ketiga, fasih dalam membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Orang yang menjadi imam adalah orang yang sudah bisa, benar-benar bisa membaca Al-Quran tanpa keliru suratnya, ya, tanpa salah bacaannya. Jadi bacaan di dalam sholat itu juga ada. Nah, bacaan itulah semuanya harus benar. Karena apa? Jikalau salah bacaan, maka salah artinya. Kalau udah salah semuanya, maka tidak sah sholatnya. Oke? Yang keempat, menempati posisi di depan makmum. Jadi nggak ada imam sholat itu berada di belakang makmum. Yang ada makmum yang berada di belakang imam. Ya, jangan terbalik posisinya. Misalnya imamnya si Radi, makmumnya si Haikal, si Paujan, sama si Ardi. Nah, tapi apa? Begitu mau sholat, imamnya di belakang, maka salah tempatnya. Imam harus berada di tempat yang paling depan. Sampai di sini paham ya? Oke, baik, kita lanjut. Syaratnya adalah yang ketiga ataupun yang C, syarat menjadi makmum. Nah, setelah kita tadi membahas tentang syarat menjadi seorang imam, dalam sholat berjamaah juga ada makmum. Nah, makmum juga memiliki yang namanya syarat. Nggak bisa kita semena-mena aku mau jadi makmum gitu, kau imamnya, nggak bisa. Kita harus ada syaratnya, mengikuti syaratnya. Syarat yang pertama, makmum harus mengikuti seorang imam. Misalnya ketika imamnya sujud, jangan pula makmumnya masih rukuk. Itu salah ya. Nah, tunggu. Tapi imam itu, kalau imamnya sujud, maka makmumnya juga harus sujud. Nah, kalau misalnya dia terlambat, dia harus menunggu, ya, nunggu imamnya. Atau dia juga harus menyesuaikan gerakan imam. Jadi misalnya si Haikal terlambat, ya, terlambat dia melaksanakan sholat, terlambat 1 rakaat. Nah, begitu dia mau sholat jemaah, dia harus mengikuti yang namanya imamnya di depan. Kalau imamnya sujud, langsung kita sujud sebagai makmum, gitu ya. Paham? Tidak boleh imam dan makmum berbeda dalam gerakan. Terlebih lagi sholatnya sholat berjamaah. Yang kedua, berada di satu tempat dengan imam. Nah, ini udah Bapak jelaskan tadi. Tidak boleh, ya, imamnya di rumah si Widya tapi makmumnya di rumahnya si Paujan. Nah, nggak boleh ya. Harus imamnya di rumah Widya, makmumnya juga di rumah si Widya, gitu ya. Paham? Oke. Yang ketiga, menempati posisi di belakang imam. Nah, yang menempati posisi di belakang imam adalah makmum.
bukan imamnya. Ya, paham ya? Yang keempat, mengetahui gerakan sholat imam. Nah, jadi dalam artian kata makmum itu harus melihat gerakan imam. Maka tidak sah hukumnya kalau makmum itu sholatnya tidak mengikuti gerakan imam. Sudah? Paham sampai di situ ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada, Pak. Ada. Coba dari Wawa dulu. Apa pertanyaannya? Kenapa sholat wajib, Pak? Oke. Kenapa sholat wajib? Sholat itu merupakan di dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan ya. Termasuk yang Bapak bilang tadi adalah rukun ya. Sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua ya. Sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Nah, sebagai seorang Islam yang beragama Islam, maka kita diwajibkan hukumnya untuk melaksanakan sholat. Maka tidak diperbolehkan orang Islam tidak melaksanakan sholat. Jadi kenapa wajib? Karena sholat itu merupakan rukun Islam. Itu ya. Kenapa wajib? Ada lagi? Coba Ardi. Pak, kenapa kalau sholat berjamaah maupun sholat sendiri Pak diwajibkan untuk khusyuk? Nah, kenapa sholat berjamaah diwajibkan untuk khusyuk? Artinya tenang, serius, nggak boleh main-main. Karena apa? Tadi udah Bapak jelaskan ya. Sholat merupakan cara komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibaratkan begini, nah, kita mau jumpa sama guru kita, udah? Tapi kita mau nanya PR ini karena kita nggak datang semalam, Bu atau Pak, semalam PR-nya apa? Tapi dia sambil main pesawat, gitu. Nah, kira-kira gurunya marah enggak? Kira-kira PR itu dikasih apa enggak sama gurunya? Tidak. Enggak kan? Kita mau nanya PR karena kita enggak datang sekolah semalam. Tapi karena kita main-main, jadi gurunya ngasih apa enggak? Tidak. Kenapa? Gitu juga dengan sholat. Kalau kita mau banyak pahala, kalau kita mau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus betul-betul, harus serius, harus khusyuk ya. Nah, jikalau tidak khusyuk, kalau kita sholat yang main-main, maka percayalah sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ada lagi? Ada, Pak. Nggak ada ya. Baik, sebelum Bapak tutup ya, Oke, tutup aja, Pak. ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau nggak ada kita tutup. Jadi nak, kesimpulan daripada pelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, kita mendapatkan pahala 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan terjadinya silaturahmi antara umat Islam. Itulah kesimpulan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, dan insya Allah kita akan lanjutkan materi kita besok ya, yaitu tentang membayar zakat. Baik,
Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.